Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini akan saya coba untuk membuat tutorial tentang pembahasan soal UKK Teknik Komputer dan Jaringan tahun 2022 paket 1 ya. Jadi untuk soal UKK TKJ tahun 2022 paket 1 bisa kita lihat bahwa di sini peserta bertindak sebagai teknisi jaringan, jadi bertugas merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. Itu untuk di router, membuat gateway internet, hotspot, DHCP server ya. Ini untuk di routernya. Kemudian untuk di switch-nya itu nanti kita akan mengkonfigurasi VLAN yang terkoneksi ke router juga ya. Jadi kalau kita lihat topologi dari soal paket 1 ini bisa digambarkan seperti ini ya. Nah ini, jadi ada router yang terhubung ke internet melalui ETH1. Kemudian nanti ada laptop yang terhubung ke wireless. Nah, kemudian ada switch yang terhubung ke router menggunakan VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, kemudian ada dua buah komputer yang terhubung ke VLAN 10 melalui ETH2, dan ada satu lagi komputer yang terhubung ke switch melalui VLAN 20 dan ETH3 ya. Nah, tapi pada kesempatan ini ya, kalau menurut topologi ini berarti perangkat yang terhubung itu ada dua mikrotik, yang satu bertindak sebagai router, satu lagi bertindak sebagai switch ya, ada satu buah laptop, ada dua buah komputer ya. Tapi pada kesempatan ini kita coba untuk menyelesaikan pembahasan soal UKK ini ya hanya menggunakan satu komputer saja ya. Nah, jadi ini nanti ada dua buah mikrotiknya, tetap dua buah, itu ada satu bertindak sebagai router, satu bertindak sebagai switch, dan nanti hanya ada satu buah komputer ya yang terhubung. Nanti komputer ini bertindak sebagai yang terhubung ke wireless ya. Nah, kemudian terhubung ke ETH2 melalui VLAN 10 dan juga terhubung ke ETH3 melalui VLAN 20 ya. Nah, jadi bisa digambarkan seperti ini nanti ya. Nah, jadi hanya ada satu buah router, satu buah switch, dan satu buah komputer. Namun syaratnya itu komputernya ya harus mempunyai interface wireless ya. Nah, karena apa? Karena nanti di soal juga di sini ya mengharuskan kita untuk membuat jaringan hotspot ya, jaringan wireless ini ya. Nah, jadi komputernya juga harus mempunyai interface wireless. Oke, baik, langsung saja kita praktekkan. Nah, jadi yang pertama itu kita konfigurasi routernya dulu ya. Nah, jadi untuk mengkonfigurasi router ini tadi harusnya seperti ini ya. Nah, tapi kita hanya memakai satu komputer saja. Jadi topologinya kita buat seperti ini, kita sederhanakan. Nah, untuk mengkonfigurasi router ini tinggal hubungkan saja ya internet ke ETH1 dan kemudian ETH4 ke komputer menggunakan menggunakan kabelan ya. Ini sebenarnya tidak harus di Ether 4 juga ya, Ether 3 atau Ether 2 juga bisa, cuman kalau saya ini menggunakan Ether 4 ya. Ether 4 saya hubungkan ke komputer. Nah, ini jadi langkah pertamanya kita buat dulu instalasinya seperti ini ya. Nah, jadi Ether 1 terhubung ke internet, Ether 4 itu terhubung ke komputer ya. Nah, kemudian kalau sudah instalasinya seperti ini, nah, baru kita buka aplikasi Winbox-nya.
Kita buka aplikasi Winbox-nya dan pastikan bahwa Winbox sudah mendeteksi mikrotiknya ya. Nah, jadi mikrotik yang akan kita konfigurasi itu adalah mikrotik router. Jadi mikrotik ini nanti akan kita jadikan sebagai router. Nah, kita login menggunakan MAC address ya, login admin, kemudian passwordnya kosong, kemudian connect. Nah, ini tampilan mikrotiknya, sistem mikrotik. Kita perbesar dulu. Nah, ini ya. Nah, jadi langkah pertama, karena nanti ada 2 mikrotik yang kita jadikan sebagai router dan 1 bertindak sebagai switch. Jadi langkah pertama tuh kita buat dulu identitinya atau nama dari mikrotik ini ya. Nah, itu untuk membuat nama kita masuk ke sistem, kemudian identity. Nah, di sini kita rubah misalnya router ya, dan dikasih nama misalnya. Nah, ini maka sudah berubah menjadi router dan nama router Abdul Karim ini ya. Nah, kemudian langkah kedua itu kita beri nama masing-masing interface. Nah, jadi kalau kita lihat sesuai dengan topologi bahwa ETH1 ini terhubung ke internet, ETH2 ini terhubung ke switch melalui pilihan 10 dan pilihan 20, dan ada lagi interface WLAN. Nah, jadi nanti ada 3 interface yang akan kita buat namanya. Jadi ETH1 untuk ke internet, ETH2 itu WLAN ya, pilihan 10 dan pilihan 20, dan WLAN-nya nanti kita aktifkan ya. Nah, jadi caranya itu masuk ke interface, kemudian di sini kita double klik saja. Kita kasih nama di sini. Ini artinya bahwa Ether1 ini nanti terhubung ke internet ya. Nah, kalau sudah tinggal play, oke. Ini supaya kita tidak bingung bahwa Ether1 itu terhubung ke internet. Yang kedua, nah, kita akan membuat pilihan 10 dan pilihan 20 yang ada di ETH2. Ya. Jadi kita buat pilihan 10 dan pilihan 20 yang ada di ETH2. Caranya tinggal klik tanda tambah, masih di interface ya, tanda tambah, kemudian kita pilih pilihan. Nah, di sini kita rubah untuk name-nya pilihan 10 dan pilihan ID-nya ini 10, dan interface-nya ini kita pilih yang Ether2, kemudian play, oke. Ini ya pilihan 10 yang sudah kita buat tadi yang ada di Ether2. Kemudian kita buat lagi untuk pilihan 20. Pilihan 20 itu masih di Ether2 juga. Caranya sama, tinggal klik tambah, kemudian pilihan. Di sini kita rubah menjadi pilihan 20 name-nya. Kemudian pilihan ID-nya kita rubah menjadi 20. Interface-nya kita pilih Ether2 juga ya. Kemudian apply, oke. Kemudian kita mengaktifkan interface wireless ini ya. Nah, interface wireless ini kita aktifkan, tinggal klik, kita sorot, kemudian klik tanda centang ini ya. Nah, jadi WLAN-nya sudah aktif ini ya. Oke, untuk pemberian nama masing-masing interface, nah, ini sudah selesai. Nah, langkah berikutnya kita berikan IP address masing-masing interface ya. Kita berikan IP address masing-masing interface. Jadi ada 4 interface nanti yang akan kita berikan IP address, internet, pilihan 20, pilihan 10, pilihan 20, dan WLAN. Ini ada 4 interface nanti yang akan kita berikan IP address. Caranya yaitu tinggal masuk ke IP, kemudian address, ya, IP address. Nah, sekarang kita masukkan dulu IP address untuk internet ya. Nah, jadi untuk IP internet ini sesuai dengan ISP yang diberikan. IP sesuai IP yang sesuai diberikan oleh ISP ya. Nah, contoh saya di sini untuk memberikan IP address-nya tinggal klik plus tambah ya. Kemudian di sini misal saya masukkan untuk IP internet saya 192.168.101.3
13/24. Ini menyesuaikan dengan ISP masing-masing ya. Nah, jadi untuk IP internet ini mungkin bisa saja berbeda ya. Nah, jadi tidak harus sama karena ini sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP. Nah, kemudian untuk interface-nya ini kita pilih yang internet. Kalau sudah tinggal apply, oke. Ini IP internetnya ya. Nah, kemudian kita berikan IP untuk VLAN 10. Ya, nah, caranya sama, tinggal klik tanda tambah. VLAN 10 sesuai soal itu 192.168.10. Jadi 0 ini kita rubah menjadi 1 ya. Karena nanti akan bertindak sebagai gateway ya. Gateway VLAN-nya. 192.168.10.1/28 sesuai soalnya. Kemudian interface-nya kita pilih yang VLAN 10. Nih, VLAN 10. Ya. Kemudian apply, oke. Oke, VLAN 10 sudah selesai. Kita tambahkan lagi untuk VLAN 20. Caranya sama, tinggal klik plus, masukkan IP VLAN 20, ini 192.168.20.0/28, nolnya kita ganti juga menjadi 1. 192.168.20.1/28. Nah, interface-nya kita pilih yang VLAN 20. VLAN 20 kemudian apply, oke. Ya, dan internet VLAN 20, VLAN 10 sudah selesai. Kita tambahkan lagi IP untuk wireless-nya ya, WLAN-nya. Jadi kita tinggal tambah plus, kemudian di sini kita masukkan sesuai soal. Wireless-nya itu 192.168.30.1/24 ya. Kita masukkan 192.168.30.1/24. Kemudian interface-nya ini WLAN ya. WLAN kemudian play. Oke. Sampai sini pemberian IP address masing-masing interface. Nah, ini sudah selesai ya. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan untuk DNS-nya. Nah, itu dengan cara IP kemudian DNS. Nah, di sini kita masukkan saja DNS Google 8.8.8.8. Kemudian jangan lupa centang allow remote request-nya. Play. Oke. Nah, kemudian kita buat routing gateway-nya. Nah, itu dengan cara IP route ya. Nah, tinggal tanda tambah. Nah, kemudian di SD address-nya jangan dirubah. Tinggal kita masukkan di sini gateway internet ya. Nah, gateway internet. Contoh IP internet saya tadi 192. Ini IP address. Ini IP internet saya 192.168.101.13/24. Ya, berarti gateway-nya 192.168.101.1 ya. Jadi ini menyesuaikan juga gateway-nya tergantung dari IP address internetnya. Kalau sudah tinggal apply ya, pastikan kabelnya ke Ethernet 1 yang terhubung ke internet. Kemudian oke. Nah, kemudian supaya nanti perangkat yang terhubung ke router ini bisa juga mengakses internet, ya kita aktifkan atau kita buat firewall-nya, yaitu IP, kemudian firewall, ya, kemudian NAT, kemudian plus ini ya, add ya, plus. Nah, kemudian action-nya ini pilih yang Masquerade. Kemudian apply, oke. Ya, sampai sini kita tes dulu koneksi router ke internet. Ini kita tes dulu router ke internet ya. Apakah routernya sudah mendapatkan internet atau belum, atau routernya sudah terkoneksi ke internet atau belum. Kita tes dulu menggunakan new terminal. Nah, kita coba ping. Oke ya. Nah, jadi router sudah terhubung ke internet. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini kita close saja. Jadi langkah berikutnya, nah itu sesuai soal,
ya di sini kita membuat DHCP server dulu. Ya boleh sih membuat hotspot dulu atau DHCP server dulu boleh. Nah, tapi di sini saya membuat DHCP server dulu ya. IP dengan cara untuk membuat DHCP server masuk ke IP, kemudian DHCP server. Nah, nanti DHCP server ini fungsinya apa? Sesuai dengan topologi bahwa dua komputer ini ya, masing-masing komputer ini akan terhubung ke VLAN 10 dan VLAN 20, tapi pendistribusian IP-nya itu secara DHCP atau secara dinamik. Jadi nanti DHCP servernya kita buat di VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Ini VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi caranya tadi ya, IP DHCP server. Nah, kemudian di sini kita pilih DHCP setup ya. Nah, karena sesuai soal topologinya itu yang akan bertindak sebagai DHCP server itu adalah VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi di sini interface-nya kita pilih yang VLAN 10 dulu. VLAN 10, kemudian next ya, IP-nya udah sesuai 10, kemudian next ya. Oke. Ini merah, biarkan saja ya, abaikan saja karena memang belum ada yang terhubung. Kemudian langkah selanjutnya kita buat untuk VLAN 20. Nah, DHCP setup lagi. Kemudian di sini kita pilih yang VLAN 20. Kemudian next lagi. Sama seperti VLAN 10 tadi ya. Nah, ini ada sudah dua DHCP yang kita buat. Nah, kalau DHCP-nya sudah kita buat, langkah selanjutnya itu kita buat untuk hotspot lagi. Ya, untuk hotspot nih, untuk menghubungkan router ke laptop melalui jaringan wireless ya, melalui hotspot. Ini ya. Nah, jadi posisi topologinya tetap seperti ini, jangan dirubah-rubah. Jadi untuk menghubungkan komputer ke router menggunakan hotspot, ini pakai menggunakan jaringan wireless ya, pakai hotspot. Oke, caranya itu tinggal masuk ke IP, kemudian hotspot. Nah, kemudian di sini kita pilih hotspot setup ya, hotspot setup. Kemudian hotspot interface-nya kita pilih yang WLAN 1 ya, WLAN 1, kemudian next. Ini IP-nya next terus, next. Nah, untuk DNS name-nya kita pilih yang smk.net. Kemudian pilih next lagi. Nah, untuk usernya sesuai soal itu username tamu, password guys ya. Jadi kita buat di sini usernya itu tamu, passwordnya guys. Kemudian next. Oke, sudah sukses ya. Ini sudah sukses. Nah, langkah selanjutnya itu kita konfigurasi wirelessnya ya. Kalau hotspotnya sudah kita setup, sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya kita buat konfigurasi untuk wirelessnya. Masuk ke tool wireless ya. Nah, ini double klik aja WLAN nih, double klik ya, masuk ke tool wireless. Nah, modenya ini kita ganti menjadi AP bridge ya. Mode kita ganti AP bridge. Kemudian SSID-nya ini kita rubah menjadi nama kita. Nah, contoh di sini saya buat dengan nama saya Abdul Karim. Nah, cukup itu aja ya. Modenya kita rubah menjadi AP bridge, kemudian SSID-nya kita rubah menjadi nama kita. Nah, kalau sudah, klik apply. Oke. Ini ya. Nah, sampai sini untuk konfigurasi router sudah selesai ya. Jadi tadi kita cek bahwa routernya juga sudah terhubung ke internet ini ya. Nah, kemudian kita cek untuk wirelessnya, apakah wirelessnya sudah bisa atau belum ya. Nah, dengan cara klik ini ya, internet access, klik, kemudian kita pilih yang SSID kita buat tadi, SSID nama kita ya.
nama WiFi-nya nama kita pilih, kemudian connect. Ini memang agak lambat ya komputernya ya. Tadi ada lupa sedikit, kita hilangkan cookie-nya ya. Kita hilangkan centang cookie-nya. Masuk lagi kita ke router, kemudian IP, kemudian hotspot, kemudian di server profile. Nah, ini di SMKNet kita double klik aja. Kita hilangkan centang cookie-nya. Fungsinya nanti supaya user bisa login dan bisa logout ya. Play. Oke. Ini ya. Nah, sudah bisa untuk hotspotnya ya, sudah bisa. Kita coba login menggunakan user tamu, kemudian passwordnya Wes. Oke, ini kalau kita coba buka Google, ini ya. Sudah bisa melalui jaringan wireless, SSID nama kita tadi. Nah, sampai sini untuk koneksi jaringan wireless dari router ke komputer ini. Nah, ini sudah selesai ya, sudah selesai. Kita kembali lagi, wirelessnya sudah terhubung melalui hotspot, melalui user tamu password Wes ya. Oke, kalau wirelessnya sudah terhubung melalui jaringan hotspot, langkah selanjutnya itu ya ke topologinya. Ini topologi yang ketiga lagi ya. Nah, ini tadi kita buat seperti ini untuk mengkonfigurasi router. Jadi tadi router sudah terhubung ya. Nah, router sudah terhubung ke internet, kemudian komputer juga sudah terhubung ke router melalui jaringan hotspot. Nah, jadi langkah selanjutnya kita buat instalasi seperti ini. Jadi tinggal menghubungkan kabel dari router ke switch. Nah, ini saya tambahkan untuk di routernya menggunakan di ETH2. Kemudian di switchnya ini di ETH1. Jadi kita tinggal menghubungkan kabel dari ETH2 yang ada di router ke ETH1 yang ada di switch. Kemudian kabel manajemen tadi yang ada di ETH nih, yang ada di ETH4 ini kita cabut, kita pindahkan ke ETH4 yang ada di switch. Ini ya, yang ini. Jadi tadi kan kita mengkonfigurasi router, sekarang kita mengkonfigurasi switch. Nih, jadi kita pindahkan kabel manajemennya nih, ke ETH4 yang ada di switch. Tadi kan ada yang di router. Nah, karena kita mengkonfigurasi router. Sekarang kan kita mau mengkonfigurasi switch ya. Jadi kita pindahkan kabelnya ke ETH4 nih. Tapi jangan lupa hubungkan ETH2 yang ada di router ke ETH1 yang ada di switch.
ya. Kabelnya sudah saya pindahkan dari sini, dari ETH4 saya cabut, saya pindahkan ke sini ETH4 yang ada di switch ya. Nah, jadi secara otomatis koneksi ke router juga terputus. Nah, kita matikan aja untuk hotspotnya. Nah, kemudian karena tadi konfigurasi routernya sudah selesai, jadi langkah berikutnya kita mengkonfigurasi switch lagi ya. Nah, ini dia. Jadi tinggal menghubungkan router ke switch melalui ETH2 dan ke ETH1 yang ada di switch. Kemudian hubungkan melalui kabel ETH4 ke komputer. Nah, kalau sudah instalasinya seperti ini, kita buka kembali aplikasi Wimbox-nya untuk mengkonfigurasi switch, dan pastikan lagi bahwa mikrotik yang akan kita jadikan switch juga sudah terdeteksi oleh sistem komputernya seperti ini ya. Nah, kemudian kita login lagi menggunakan MAC address-nya ya. Caranya sama, login admin, passwordnya kosong, kemudian connect. Nah, ini ya. Nah, jadi langkahnya sama seperti kita mengkonfigurasi router tadi. Kita buat dulu identitinya, kita buat dulu namanya dengan cara masuk ke sistem, kemudian identity. Di sini kita rubah misalnya namanya switch. Kita pakai besar semuanya. Switch Abdul Karim. Baik, oke. Ya. Nah, jadi switch. Nah, kemudian untuk di switch kita nggak perlu pemberian nama ya. Nah, kita biarkan saja seperti ini. Jadi langkah berikutnya kita langsung membuat bridge ya. Nah, klik bridge, kemudian masuk ke bridge ini ya, tool bridge, kemudian tanda plus, nah, name-nya bridge 1 ya, kemudian langsung saja play oke. Nah, ini bridge yang sudah kita buat. Jadi kita tinggal bridge plus kemudian oke. Kemudian masuk ke port ini, karena sesuai dengan topologi bahwa yang akan kita bridge itu adalah ETH1, ETH2, ETH3. Jadi yang akan kita pakai itu ETH1, ETH2, ETH3. Jadi switch ini fungsinya nanti hanya sekedar bridge saja. Jadi tetap yang memberikan akses itu adalah router. Jadi switch berfungsi hanya sekedar bridge ya, melalui ETH1, ETH2 dan ETH3. Jadi di sini kita bridge untuk portnya, kita beri tanda plus ya. Kemudian yang akan kita bridge itu ETH1 ya. Nah, bridge-nya tetap bridge 1. Kemudian apply oke. Ya. Kemudian tambah lagi untuk interface-nya ETH2 ya. ETH2 bridge-nya tetap bridge 1. Kemudian apply oke. Ya. Nah, kemudian tambahkan lagi untuk ETH3. Tambah di sini kita pilih bridge Ether3, bridge-nya tetap bridge 1. Kemudian apply oke. Sampai sini untuk konfigurasi bridge-nya itu sudah selesai di switch sampai sini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, nah itu kita konfigurasi switch-nya. Nah, kita konfigurasi switch. Nah, pastikan ini chip switch-nya sudah ada ya. Nah, jadi tinggal masuk ke pilan. Masuk ke pilan, kita tinggal tambahkan switch 1. Nah, pilan ID-nya itu adalah 10 ya. Portnya, nah ini nanti ada mode terang, ada mode aksesnya ya. Nah, jadi mode terangnya itu adalah ETH1 sesuai dengan topologi. ETH1 inilah yang menghubungkan switch ke router. Ini mode terang ya, yang memberikan akses. Jadi ETH1, kemudian yang mengirimkan akses komputer itu adalah untuk pilan 10 itu adalah ETH2. Nah, jadi yang switch akan menerima akses melalui ETH1, kemudian dia akan kembali mengirimkan akses melalui ETH2 untuk pilan 10 yang sesuai dengan topologinya ini. Dia akan menerima akses dari router
Kemudian dia akan memberikan akses ETH2 untuk VLAN 10. Nah, untuk kemudian ETH3 untuk VLAN 20. Jadi di sini nanti akan, kalau sudah apply, oke, ya. Nah, kita tambahkan untuk VLAN 20-nya. Jadi caranya sama. Ya, kita rubah VLAN ID-nya 20. Portnya di sini untuk aksesnya itu Ether 1. Kemudian untuk pemberian aksesnya ini kita pilih yang Ether 3 untuk VLAN 20. Ya. Kemudian apply, oke. Nah, untuk kalau konfigurasi VLAN-nya sudah selesai, kita masuk ke port. Ini portnya tadi kan kita ini ada 3 Ethernet ya, ETH1, ETH2, ETH3. Nah, jadi 3 Ethernet ini kita konfigurasi untuk portnya ya. Jadi tinggal double klik saja, double klik ETH1 ya. Untuk VLAN modenya ini kita pilih secure. Kemudian VLAN headernya ini karena dia mode terang, kita pilih yang Hide Meshing. Kemudian VLAN ID-nya ini biarkan 0 karena ini ETH1 ya, yang akan menerima akses dari router ya. Kemudian apply, oke. Nah, kemudian kita buka Ether 2 nih, VLAN modenya itu sama seperti secure. Nah, karena dia nanti akan memberikan akses, kita pilih di sini yang always strip. Nah, kemudian VLAN ID-nya 10 ya, sesuai dengan topologi ini. VLAN 10 ETH2. Nah, VLAN 10 ETH2. Dia akan memberikan akses komputer, makanya kita pilih always strip. Kemudian apply, oke. Nih, VLAN ID-nya 10. Kemudian kita caranya sama untuk Ether 3. Kita double klik. Kemudian VLAN modenya kita pilih yang secure. Kemudian VLAN headernya pilih yang always strip. Kemudian VLAN ID-nya yang 20. Apply, oke. Konfigurasi switch sudah selesai ya. Sampai sini sudah selesai. Kemudian kita masuk ke tahap pengujian untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, ini kita ignore saja. Ini ya. Nah, nih ya. Nah, jadi kabel manajemen yang ada di ETH4. Nah, ini tinggal kita cabut, kita hubungkan ke ETH2 untuk mengecek VLAN 10. Ini ya, ETH2. Kita kabel yang ada di ETH4 kita cabut, kita hubungkan ke ETH2 karena kita akan mengecek VLAN 10. Oke, kabel sudah saya hubungkan, ya, otomatis ini juga putus. Kalau sudah kita hubungkan seperti ini, kita tinggal masuk ke network access, pilih dulu. Ya, internet. Nih, internet network setting, klik kanan. Ya, sengaja pelan-pelan supaya paham. Kemudian masuk ke change adapter option. Ini ya. Nah, ini sudah saya hubungkan komputer ke ETH2 sesuai dengan topologi ini. Sudah saya hubungkan komputer ke ETH2 di switch. Nah, ini bisa kita cek, klik kanan, status, kemudian detail. Nah, ini sudah dapat IP 192.168.10.14 ya. Kalau kita cek juga internetnya, tinggal kita ping. Nah, komputer yang terhubung ke switch melalui VLAN 10 yang ada di ETH2 ini sudah terhubung ke internet juga. Oke, VLAN 10 berarti sudah bisa ya, sudah berhasil. Nah, kemudian kita mau cek
yang VLAN 20. Nih, kita cek VLAN 20, tinggal kita cabut kabel yang ada di ETH2, kita pindahkan ke ETH3 karena kita mau ngecek VLAN 20. Kita mau cek VLAN 20, jadi kita pindahkan kabel yang ada di ETH2, kita pindahkan ke ETH3. Ya, inilah repotnya kalau misalnya kita hanya menggunakan satu komputer. Jadi tinggal kita cabut ETH2, pindahkan ke ETH3, kemudian kita cek lagi di sini, klik kanan di network, kemudian status, kemudian detail lagi. Oke, bentar, saya cabut dulu kabelnya, pindahkan ke ETH3. Nah, ini proses dia ya, proses. Oke, kita klik kanan, kemudian status, klik detail. Nah, ini 20 ya, 192.820.14 ya. Nah, berarti kita coba lagi internetnya. Nanti oke ya. Nah, jadi komputer yang terhubung ke ETH3 melalui VLAN 20 juga sudah terkoneksi kayak gini. Sampai sini berarti konfigurasi untuk VLAN 10, VLAN 20, kemudian apa tadi, hotspotnya juga sudah bisa ya. Nah, jadi sampai sini konfigurasi router, konfigurasi switch. Nah, ini sudah selesai. Nah, jadi selamat mencoba ya, selamat mencoba, semoga berhasil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.